Alhamdulillahirabbil alamin. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu. Maknanya jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan yang selalu mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu. Kita tidak mengikuti langkah-langkah Allah dan langkah-langkah utusan-utusan Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutilah Allah, maka engkau akan menjadi Rasulnya Allah. Akan tetapi selama ini kita ati'un nafsi, mengikuti hawa nafsu, maka akan menjadi Rasul-Rasulnya setan, menjadi utusan-utusannya setan, menjadi pesuruh-pesuruhnya setan. Untuk apa? Tinggal di dalam neraka bersama setan di dunia ini. Tinggal di dalam dunia dengan menumpuk-numpuk harta, dengan berkeinginan untuk meraup dunia. Inilah orang-orang yang menyampingkan hari kiamatnya, maka ia akan binasa. Solatnya binasa, ibadahnya binasa. Bagaimana ia bisa solat sedangkan ia tak mau bertemu dengan Tuhannya? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan sedangkan kita lari dari Tuhan? Sedangkan kita selama ini hanya menyaksikan diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zainal Sufi, Kang Kartila, adik kecil, Kang Hayatullah, Bu Wiwi Sakita, Bu Preiti Fak, Neng Maya, dan sebagainya. Silakan kalau mau naik. Saya tunggu sampai jam 11 kurang 8 menit lagi. Bila tak ada yang naik, saya usaikan live-nya. Silakan bila mau ada yang bertanya-tanya, mumpung masih ada waktu 8 menit. Temanya aku berperan sebagai aku, yakni hidup berperan sebagai hidup. Allah berperan sebagai Allah. Tergantung masih adakah manusianya. Bila masih ada manusianya, pasti aku Abdul Halim berperan sebagai aku Abdul Halim. Karena yang ada hanya Abdul Halimnya, pasti peran-peran itu teraku-akui oleh Abdul Halimnya. Saya naikkan Kang Aziz ya dari Brunei Darussalam. Silakan Kang Aziz. Tidak ada yang naik, kita ngobrol. Waktu kurang 7 menit, kita ngobrol sebentar. Selamat bergabung para sahabat-sahabatku. Ini karena akun baru, akun yang lama
terblokir. Silakan, ada yang bertanya? Ya Habibullah, apa kabarnya Bang? Bang Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu Kang Mas. Semoga Kang Mas juga demikian ya. Alhamdulillah sehat Bang. Dari mana ini abangku ini? Di Banjarmasin Bang, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, Kalimantan. Gimana? Ada pertanyaan tentang kajian tadi. Aku berperan sebagai aku. Gimana Bang? Tolong dipaparkan sekilas sampai ke arif itu Bang. Selama ini kan seolah-olah aku Abdul Halim berperan sebagai aku Abdul Halim. Aku diri Anda berperan sebagai aku diri Anda, ya kan? Iya Bang. Karena masih ada manusianya, seolah-olah manusianya lah yang berkuasa atas aku di dirinya, ya kan? Iya. Bila manusianya masih berkuasa atas aku dirinya, apakah ia disebut orang yang beriman kepada Tuhannya? Selama ini iman kita, keyakinan kita hanya berkeyakinan kepada kewujudan diri kita sendiri, sedangkan Allah kebalikannya ditidakwujudkan, ya kan? Iya Bang. Jadi seolah-olah kita selama ini yang memiliki sifat wajib 20 yang manusia ini. Kita hanya pura-pura sifat 20 sifatnya Allah, hanya pura-pura saja. Akan tetapi sifat 20 sudah kita kuasai semuanya, hanya milik manusianya. Ya enggak? Iya. Wujud kita akui kita yang wujud. Sementara sifat muhalnya Allah yakni Adam, selain Allah tidak ada, kita sandarkan kepada Allah, sifat muhalnya Allah. Sebenarnya sifatnya manusia itu, sifat wajibnya bagi manusia adalah sifat 20, sifat muhalnya Allah itulah sifat wajibnya manusia. Tapi ya kan? secara rahasia Bang, pengakuannya gimana? Paparkannya Bang. Kalau selama ini kan sifat wujud seolah-olah kita yang wujud. Allahnya goib, berarti Allah kan Adam. Tidak ada bagi kita. Kenapa? Karena yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup diri kita, ya kan? Iya. Nah, jadi seolah-olah Allah itu diadamkan. Apakah begitu imannya? Kalau diadamkan jadi berarti dia sudah berwujud. Maknanya bila Allah diadamkan berarti kan tidak wujud, gaib, ya kan? Ya, yang jadi kadim Bang. Ya, maknanya kalau Allah ditiadakan pasti Allah tak akan pernah hadir di dalam hati manusianya. Karena Allah tidak ada. Karena yang ada hanya manusianya, ya kan? Ya, itu kan dia tergantung pengakuan dia Bang. Nah, itulah maknanya. Selama ini kita mengakui sifat wajibnya Allah yang 20. Toh tapi kita di dalam hati kita menolak sifat 20-nya Allah. Bahkan kita merampas sifat wajib 20-nya Allah sebagai sifat kita. Dan Allah kita sandarkan sifat muhalnya. Ini kan terbalik Kang Mas. Imannya, ya kan? Iya. Mestinya Allah yang wujud, kok Allahnya tidak ada. Malah manusianya yang wujud. Mestinya manusianya itu Adam, tidak ada, kok malah manusianya yang jadi Tuhan, ya kan? Iya. Itu kan sifatnya yang muhadas Bang, seperti itu. Kenapa? Sifat jalan yang muhadas. Ya, yang muhadas mestinya tidak wujud, kok wujud.
Yang kadim mestinya wujud kok tidak wujud, ya kan, kebalik kan Mas. Karena masih ada diri manusianya, ya semuanya serba kebalik. Imannya terbalik, ya kan? Iya. Manunggaling kaula Gusti gitu ya, Bang. Maknanya manunggaling kaula Gusti itu bukan hamba manunggal dengan Tuhannya. Maknanya manunggaling kaula Gusti itu ketika manusianya sudah Adam, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa jadi siapa-siapa, maka innani anallah, yang tunggal hanya Allah.